Halo guys, halo Besti. Selamat datang kembali di channelnya Olen Meilani. Aduh, duh, 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 duh. Nih, gue lagi mau ngebahas soal ada orang nawarin kerjaan di FB, nawarin kerjaan di Finlandia, gajinya gede. La la. Tuh orang sih nawarin kerjaannya tahun lalu di FB. Gue juga taunya ada kerjaan itu dari orang lain yang nge-share postingannya tuh orang. Nah, jadi ceritanya nih. Itu orang nawarin kerjaan di Finlandia, gajinya gede. Itu gajinya kalau dikonversi ke euro kira-kira 3 ribuan lebih. 3.200-an lah ya. Nah, terus gue baca komen-komennya. Katanya kerjanya buat di pabrik. Terus nih katanya lagi ada pelatihan dulu. Pelatihannya 3 bulan, pelatihan bahasa. Terus katanya bayar. Ada duit prosesnya, lumayan puluhan juta bayarnya. Bayarnya katanya bisa 50% dulu, gitu-gitu dah. Gue kagak ngerti, karena gue gak tahu yang namanya kerjaan kita harus bayar duluan kayak gitu tuh. Gue gak ngerti, gue gak tahu. Jadi gue gak berani ngebahas itunya. Cuman karena itu orang ngebawa-bawa nama Finlandia dengan katanya gajinya gede, terus kerjanya di pabrik, terus ada pelatihan bahasa. Gue gak tahu bahasa apa tuh yang dilatih. Itu gue jadinya pengen ngebahas masalah itu. Nih, gue kasih tahu nih. Karena ya pengalaman gue ya, ada yang dari pengalaman gue sama orang-orang nih. Nyari kerja di Finlandia itu susah banget. Lu nyari kerja di Finlandia itu susah banget. Tidak semudah itu, Bambang. Kalau misalnya semudah itu, tentunya imigran yang ada di Finlandia udah pada kerja. Banyak yang udah pada kerja. Tapi nggak gitu. Banyak yang nganggur di mari. Terus kalau dibilang kerja di pabrik, gua nggak tahu itu di pabrik mana, kagak jelas. Kalau ada yang nawarin gitu, lu pada harus tahu ya, itu pabrik di mana, di kota apa, alamat lengkapnya apa, nama pabriknya apa, biar lu bisa konfirmasi. Terus lagi nih, dibilang pelatihan bahasa 3 bulan. Itu bahasa apa yang dilatih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dilatih 3 bulan buat bagian apanya? Conversation. Oke lah conversation. Tapi yakin bahasa Inggris itu kepake untuk kerjaan lo kalau lo kerja di pabrik yang ada di Finlandia? Yakin? Yakin. Nih, kalau misalnya dia bilang ini pelatihan bahasa Finlandia. Kalau misalnya itu pelatihan bahasa Finlandia 3 bulan. Gue mau dong ikutan pelatihan bahasa 3 bulan buat bahasa Finland. Lu tahu nih, lu kagak tahu ya? Iya makanya gue kasih tahu ya. Nah iya, gue kasih tahu nih. Belajar bahasa Finland itu butuh proses waktu yang lama. Asal lu pada tahu nih,
Bahasa Finland itu susah. Susah cuy. Dia lebih susah tuh daripada yang namanya bahasa Inggris. Susah, ribet, riweh. Gua belajar bahasa Finland udah berapa tahun, tetap aja masih bego bahasa Finland nih. Gue bener-bener bego. Padahal ibarat kata itu udah sekalian gue praktekin ngomong bahasa Finland kalau gue lagi ke supermarket atau lagi misalnya kirim pesan ke orang Finland. Gue usaha kayak gitu tapi tetap aja. Sabar. Tolonglah dicermati dengan baik-baik, ditelaah dengan baik-baik. Nyari kerjaan di Finland susah, belajar bahasa Finland juga susah. Terus nih lagi dibilang gajinya gede. Jangan mudah tergiur sama gaji gede. Lo tahu kagak? Gaji lu misalnya andai kata gaji lu segede itu, potongan pajaknya berapa persen? Di mari nih di Finland, pajak itu gede. Minimal yang paling rendah potongan pajaknya itu kayak 25% seingat gue ya. Maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Tapi sepenghitungan gue sih waktu itu gue 25% paling rendah. Terus lu udah mikir lagi belum? Pajaknya udah tinggi. Biaya hidupnya gimana? Biaya hidup di mari itu tinggi, mehong. Mahal cuy. Biaya hidup di sini mahal. Tolonglah. Please lah, jangan mudah ditipu-tipu. Andai kata lu pengen make sure, mendingan lu tanya dah langsung ke KBRI. Misalnya ditawarinnya pekerjaan di Finlandia, better lu juga tanya dulu ke KBRI di Finland. Tanya apakah benar informasi yang ada ini, apakah benar informasi ini valid. Daripada lau ketipu, lau ntar stres. Kita orang Indonesia yang tinggal di Finland nih, tahu susah banget nyari kerjaan di mari. Andai kata lu kagak punya skill bahasa Finland, lu bisa tetap kerja kayak misalnya jadi cleaning service, tapi itu juga gajinya nggak sampai 3 ribuan. Lu mau jadi kurir makanan bisa. Tapi kalau lu mau gajinya gede banget, ya kerjain juga diforsir banget. Maksud gue, ya jangan ngadi-ngadi gitu ya. Tolonglah ditelaah gitu-gitulah. Telaah dulu, ditanya-tanya dulu ke orang-orang. Lu cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan main asal percaya kalau ada yang kayak begitu-begituan. Kerja di Finland itu susah cari kerja. Even lu misalnya udah bisa bahasa Finland pun, tetap masih susah nyari kerja. Bahkan ada orang yang lulusan sekolah di Finland pun susah juga nyari kerjanya. Ya paling lu bisa di sekolah bahasa, kalau misal lu udah tahu nih lu pengen jadi apa, ya coba paling lu harus ngambil lagi sekolah lagi. Misal lu pengen jadi kayak perawat buat lansia, atau misalnya buat kerja di daycare yang bareng anak-anak kecil, itu kan ada sekolahnya lagi. Lu kudu ngambil profesinya lagi, belajar lagi. Belajarnya juga kan pakai bahasa Finland. Nah, terus nih, misalnya lu pengen kerja di dapur, setidaknya lu harus ambil sertifikasi dulu segala macem. Terus lu mau kerja di kontraktor bangunan-bangunan, lu
juga harus ngambil yang namanya pasti sertifikasi sekolah-sekolahnya lagi. Ada itu sekolah-sekolahnya lagi dan itu pakai bahasa Finland dan itu ada level minimal yang diperlukan. Jadi bisa bahasa Finland lu minimal tuh harus udah level segini untuk bisa sekolah di mana begitu. Jadi please lah, jangan gampang percaya. Gue berasa kayak, itu tuh gak bener aja gitu informasinya, kayak gimana gitu. Terus nih, yang kocaknya lagi ya, tuh orang FB-nya tuh dikomentarin sama orang-orang Indo yang tinggal di Finland. Dan lo tahu apa yang terjadi? Itu orang hapusin komen-komen itu dong. Tandanya apa tuh kalau udah dihapus-hapusin? Berarti tandanya enggak bener. Berarti tandanya adalah itu bohong belaka. Ya kalau emang bener, kenapa dia harus dihapus-hapusin itu komen? Biarin aja ngejogrok di situ. Nih ya, gue kasih tahu ya, jangan dah lu pada mudah tergiur sama orang bilang gajinya gede tinggi di luar negeri begini begitu. Iya, gaji gede kalau dirupiahin. Tapi kalau lu tinggalnya di Eropa terus dapat gaji Eropa, tapi kan biaya hidup lu juga Eropa. Biaya hidup lu kan bukan biaya hidup Indonesia. Biaya hidup di Eropa sama di Indonesia itu beda. Lo ngontrak rumah misalnya berapa ya? Gue nggak tahu juga sih harga kontrakan. Oh, ada tetangga gue ngontrak misalnya itu dia sebulan bayar 600.000. Lo tahu nggak biaya sewa di sini paling murah berapa? Berapa juta tuh kalau dirupiahin? Bentar, tetangga gue itu kayak 1.000-an deh. 1.000 euro. Itu tipe apartemennya studio. Ya, dia studio aja 1.000 euro. Yang udah belasan juta, noh. Maksud gue, kalau di apartemen studio di Indonesia gue nggak tahu, tapi kalau kontrakan yang setahu gue ada tetangga gue kayak kontrakan kecil, dia ya 600.000 dapat, ya anggaplah begitu. Dan itu kan juga kayak di sini kan tergantung daerahnya, lu kerjanya di daerah mana, kan beda-beda harga sewa tiap daerah, ada yang murah, ada yang ini, ada juga. Kalau kayak agak-agak kesono berapa ya? Ada lah yang misalnya satu kamar, ada yang harganya 700-an euro. Maksud gue ya tergantung gitu, tergantung daerah. Tapi ya gimana ya? Kayak tolonglah, jangan gampang banget diiming-imingin gaji gede. Ya lu gaji gede kalau dirupiahin, tapi kan kalau di euroin ngepas. Kalau sama biaya hidup dan lain-lain ya, pajak segala macem, dihitung-hitungin lah yang kayak begitu-begitunya. Jangan asal langsung gegabah pengen iya kerja, tahu-tahu taruh ditipu aja, nyesek ya. Paling begitu dah cerita gue dah. Apa ya, kayak maksud gue ya, tolonglah jangan gampang percaya. Hati-hati, udah hati-hati aja. Kalau ada yang pekerjaan ditawarin buat di Finland, lu tanya dulu aja dah ke KBRI begitu. Yang gue tahu kalau kerjaan mah kayak au pair, iya gue tahu, tapi kan gajinya nggak gede. Itu pun kalian pasti tinggalnya juga sama yang nge-hire kalian. Terus kalau kerjaan yang kayak di kantor-kantor ternama, ya pasti kan kalian harus udah punya skill tertentu dulu, ya nggak sih? Jadi intinya better kalau mau cari kerjaan di luar negeri, pastikan baik-baik itu benar info kerjaannya valid atau enggak. Dan gak ada yang namanya lu kayak harus ngeluarin duit puluhan juta buat kerja. Menurut gue ya, kalau di Finland tuh gak ada kayak gitu.
Ya kalau misal ada orang dari Finland mau nge-hire lo, yang harus bikin visa kerjanya juga ya orang itu, bukan lo. Begitu pokoknya intinya. Dan belajar bahasa Finland itu nggak mudah, panjang waktunya, susah banget. Lu tinggal di Finland ya pasti lu harus bersosialisasi sama orang-orangnya pakai bahasa Finland. Ya bisa pakai bahasa Inggris, tapi kan kalau dunia kerjaan pasti pengennya orang yang bisa bahasa Finland. Begitu kira-kira. Oke. Ya, sekian dan terima kasih dah ya. Gitu aja dah cerita gue hari ini dah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.